Kepalai seorang jonjong mewakili Sultan Banten. Ketika Banten dikalahkan VOC pada abad ke-18, sekitar tahun 1750, Lampung ikut menjadi daerah jajahan Belanda. Tetapi ini hanya di atas kertas perjanjian VOC dengan Banten. Sebab kenyataannya kekuasaan kolonial baru tertanam di Lampung pada tahun 1817. Dengan terbentuknya Lampung Sea Distriction di bawah seorang residen yang berkedudukan di Terbanggi, pada tahun 1847 pemerintah Hindia Belanda memindahkan ibu kota kedudukan residen dari Terbanggi ke Teluk Betung. Perlawanan yang terkenal dalam menentang kolonialisme Belanda adalah Perang Lampung atau Lampung Orlok pada abad ke-19 yang dilancarkan oleh Raden Inten dari Kalianda selama 30 tahun, 1826 sampai 1856. Sejaman dengan Perang Jawa dari Pangeran Diponegoro serta Perang Padri dari Tuanku Imam Bonjol, Perang Lampung berakhir dengan gugurnya Raden Inten. Kini Raden Inten telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah seorang pahlawan nasional. Pada tahun 1917, daerah Lampung dibagi menjadi 2 afdeling dan 6 onderafdeling. Pertama, afdeling Teluk Betung yang meliputi onderafdeling Teluk Betung, Semangka, dan Katimbang. Kedua, afdeling Tulang Bawang yang meliputi onderafdeling Tulang Bawang, Seputih, dan Sekampung. Di zaman pendudukan Jepang tahun 42 sampai dengan 45, daerah Lampung di bawah pemimpinan seorang Sukokan Kaka dan dibagi dalam 3 busu, Teluk Betung, Metro, Kota Bumi. Setiap busu terdiri dari beberapa gun ini kawedanan yang membawahi marga-marga. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, daerah Lampung menjadi karesidenan yang tergabung ke dalam Provinsi Sumatera Selatan yang beribu kota di Palembang. Berdirinya Provinsi Lampung diawali dengan adanya keputusan bersama dari seluruh bupati kepala daerah dan residen Lampung pada tahun 1962. Ketika itu tercetuslah petisi berupa penuntunan agar Karesidenan Lampung diubah statusnya menjadi daerah Swatantra tingkat 1 atau Daswati 1 Lampung yang terpisah dengan Daswati 1 Sumatera Selatan. Kemudian berlandaskan hal itu, 9 partai politik yang ada mengambil inisiatif dengan membentuk panitia. Seluruh organisasi massa dan cabang partai politik yang ada di Lampung diundang dalam rapat tanggal 5 Maret 1963 untuk meresmikan berdirinya panitia dan mengesahkan program perjuangan penuntunan berdirinya Deswati 1 Lampung bertempat di gedung BPR Tanjung Karang. Akan tetapi, rapat ini tidak dapat diteruskan karena tidak mendapat perkenaan dari penguasa perang waktu itu. Sehingga akhirnya, panitia eksekutif mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada penguasa perang. Sementara itu, seluruh perwakilan partai politik atau organisasi perkumpulan di kantor panitia untuk meneruskan rapat hingga pada tanggal 7 Maret 1963. Panitia ini resmi berdiri. Untuk mensukseskan perjuangan panitia, maka dibentuklah perwakilan panitia di Palembang dan Jakarta yang diserahkan kepada Ahmad Ibrahim sebagai pimpinannya. Tugasnya sebagai penghubung panitia dengan Deswati 1 Sumatera Selatan dan pemerintah pusat di Jakarta. Barulah pada tanggal 7 Januari 1964 diadakan rapat dinas oleh gubernur atau kepala Deswati 1 Sumatera Selatan yang dihadiri catur tunggal, para bupati, wali kota, anggota DPR GR atau BPH tingkat 1 dan ketua Front Nasional Sekaresidenan Lampung. Pada rapat tersebut dibicarakan mengenai persiapan pembentukan Deswati 1 Lampung.
Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Desember 1963 nomor BK 2/542/A17-13-13.3. Lalu Pemda Deswati 1 Sumatera Selatan mengeluarkan surat keputusan tertanggal 8 Januari 64 nomor L.5/1964. Pemerintah pusat menyetujui pembentukan Deswati 1 Lampung dalam waktu sesingkat-singkatnya. Makanya terbentuklah tim asistensi yang terdiri Ketua Anwar Gelar Datuk Majo Baso Mankuni, Pegawai Tinggi Ketataprajaraan tingkat 1 Departemen Dalam Negeri, Wakil Ketua Jainal Abidin Pagar Alam, Residen Lampung, Sekretaris / Bendahara R. Juanda SH, Pembantu Utama Sekretaris Daerah, dan pembantu-pembantu Mursid Alam Shah Carap Peboka, Bupati DPB Kantor Residen Lampung, Pembantu Sekretaris, dan R. Ahmad, Sekretaris Karesidenan Lampung, Pembantu Bendahara. Tugas tim asistensi untuk membantu Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemindahan hak, tugas, kewajiban, dan wewenang dalam urusan pemerintah dari Sumatera Selatan kepada pemerintah Lampung yang akan dibentuk. Lalu berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 3 tahun 64, maka terbentuklah Deswati 1 Lampung. Ini dilakukan dengan mengubah Undang-Undang nomor 25 tahun 59 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Sumatera Selatan. Hasilnya, Jati 1 Sumatera Selatan diubah dengan memisahkan wilayah yang meliputi daerah-daerah tingkat 2 Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Kota Praja Tanjung Karang / Teluk Betung, yang kemudian membentuk Deswati 1 Lampung. Selain itu, berdasarkan pasal 6 Peraturan Perundangan nomor 3 tahun 64, ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan negara dan daerah yang berlaku bagi Deswati 1 Sumatera Selatan, mutatis mutandis berlaku juga bagi Deswati 1 Lampung. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1964, Residen Lampung Jainal Abidin Pagar Alam mengadakan rapat pembentukan panitia penyelenggara peresmian Deswati 1 Lampung yang dihadiri catur tunggal Karesidenan Lampung, para bupati, wali kota, kepala jawatan instansi, dan panitia besar perjuangan penentuan Deswati Lampung. Lalu pada tanggal 18 Maret 1964, Kusno Danu Pojo yang dilantik Menteri Dalam Negeri menjabat sebagai Gubernur Lampung tiba di Lampung bersama Leni Karim yang mewakili Mendagri beserta rombongan. Maka pada tanggal 8 Maret 1964 pukul 20 WIB terjadilah upacara serah terima dari Sumatera Selatan ke Lampung dengan disaksikan Leni Karim. Tanggal 19 Maret 64 diadakan rapat Dinas Deswati 1 Lampung yang pertama dengan semua kepala daerah Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Kota Praja Tanjung Karang Teluk Bedung. Kemudian diadakan rapat dinas pembentukan dinas-dinas serta jawatan daerah tingkat 1 Lampung. Inilah sejarah singkat tentang Provinsi Lampung. Kemudian atas nama keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Metro dan saya pribadi, saya mengucapkan selamat dan dirgahayu Provinsi Lampung yang ke-53. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.